Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan proposal usaha kami dengan judul Jus Buah Sehat. Disusun oleh kami, yang pertama Muhammad Dendi Safitra dengan NPI 1432000009, saya Alia Maharani Endriastuti 1432000018, Jordan Setio Bagaskara 1432000064, dan Daniswara Fawas Febrian 1432000134. Berikut adalah latar belakang kami untuk ide usaha ini, yaitu jus buah sehat adalah usaha inovatif yang menawarkan minuman sehat yang praktis dan berkualitas tinggi bagi masyarakat yang peduli akan kesehatan dan lingkungan. Dengan menggunakan bahan baku buah segar tanpa bahan kimia atau pemanis buatan, usaha ini menyajikan jus buah yang lezat dan bernutrisi dengan pengolahan yang higienis dan ramah lingkungan. Usaha ini merupakan solusi ideal untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan gaya hidup sehat di era yang serba cepat dan modern ini. Visi kami dalam usaha ini adalah memproduksi dan menjual minuman yang sehat, halal, enak, dan bermutu dengan harga yang tentunya terjangkau. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Untuk misi kami dalam usaha ini menggunakan bahan berkualitas yang segar dan juga halal, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, serta mengutamakan kualitas dalam hal apapun terutama pelayanan dan penyajian makanan dan minuman. Tentang perusahaan, kami dari Kom 3 membentuk usaha Jus Buah Sehat sebagai implementasi ilmu kewirausahaan, terutama dalam mata kuliah ini. Jenis usaha yang kami kelola seperti di awal yaitu jus buah sehat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dani Suara. Silakan. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya untuk jenis usaha yang direncanakan. Yang pertama yaitu ada jus buah apel, jus buah wortel, jus buah mangga. Lalu ada jus buah wortel, jus buah tomat, dan jus buah jambu merah. Lalu ada jus buah nanas, jus buah sirsak, jus buah naga. Lalu ada jus buah alpukat, jus buah mangga, dan jus buah stroberi. Adapun tujuan usaha jus buah sehat ini yaitu untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Yang ketiga, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Dan yang keempat, menarik minat mahasiswa atau mahasiswi lainnya untuk mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Lalu untuk yang bab kedua, yaitu kegiatan usaha. Yang pertama itu lokasi usaha. Usaha jus buah sehat berlokasi di Jalan Pacuan Kuda, Surabaya. Menawarkan jus berkualitas dengan harga terjangkau di lokasi yang strategis dan memiliki rencana untuk mengembangkan varian camilan di masa depannya. Lalu untuk rencana pemasaran, strategi pemasaran usaha melibatkan promosi melalui media sosial, penempatan spanduk, dan kerjasama dengan pemilik bisnis makanan lokal. Lalu yang pertama untuk pemilihan kegiatan produksi, yaitu ada 8. Yang pertama pemilihan bahan baku. Dalam pemilihan ini yaitu kegiatan memilih buah-buah segar dan berkualitas tinggi. Pastikan buah-buahan dalam kondisi yang matang, optimal, dan mendapatkan nutrisi yang baik. Lalu yang kedua, pembersihan dan pemotongan. Kegiatan ini berupa mencuci buah-buahan secara menyeluruh dan menghilangkan kotoran-kotoran dan residu pestisida. Lalu yang ketiga, pemisahan biji dan kulit.
Kegiatan ini memisahkan kulit dan biji dari daging buah. Lalu yang keempat yaitu ekstraksi jus, yaitu menggunakan alat ekstraksi jus seperti mesin jus atau blender untuk menghasilkan jus dan buah-buahan. Pastikan alat yang digunakan ini bersih. Lalu yang kelima, penyaringan. Eh, Dalam penyaringan ini untuk menghilangkan ampas dan serat yang mungkin masih ada. Proses penyaringan dapat dilakukan dengan menggunakan saringan halus atau lain atau kain khusus penyaring jus. Lalu yang keenam, pengemasan. Yaitu pemilihan kemasan yang sesuai seperti botol kaca atau plastik yang aman untuk makanan dan minuman. Pastikan kemasan bersih dan steril untuk menjaga kesegaran jusnya. Yang ketujuh yaitu labeling, yaitu memberikan informasi yang jelas pada label seperti tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, dan informasi nutrisi. Hal ini penting untuk memenuhi regulasi dan memberikan transparansi pada konsumen. Lalu yang kedelapan, distribusi, yaitu berupa penyiapan sistem distribusi yang efisien untuk menyebarkan produk ke pasar. Pertimbangkan kerjasama dengan toko kelontong atau kafe atau supermarket lokal. Lalu ada pemasaran, yaitu strategi pemasaran dapat dilakukan dengan cara efektif termasuk promosi melalui media sosial atau kerjasama dengan influencer atau penyelenggaraan acara promosi tingkatan visibilitas produk yang ada pada pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Dandi Safitra. Baik, terima kasih Bapak Danis atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat pada usaha jus buah sehat. Yang pertama adalah harga bahan yang tidak stabil. Tentunya kita tahu karena kita hidup di kota yang jauh dengan perkebunan. Maka dari itu harga buah-buahan didapat akan didapatkan dari desa ya, biasanya dari perkebunan, sehingga harga akan naik turun tergantung musim, jarak, harga bensin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk modal, karena modal yang didapat adalah modal dari uang pribadi, karena untuk pembelajaran, modal yang kami sediakan untuk saat ini mungkin masih modal kecil ya. Dan ketiga adalah adanya persaingan lain, yaitu penjual minuman yang beraneka macam. Seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya eh, industri beverage atau usaha minuman yang ada di jalanan, street food ya. Sehingga itu memberatkan kami sebagai pengusaha yang baru untuk terjun lebih dalam ke bisnis jus buah ini. Adapun selain faktor penghambat yaitu faktor pendukung. Karena tempat yang kami akan jadikan stand adalah tempat yang strategis yaitu di Jalan Pacuan Kuda yang notabene adalah tempat yang ramai akan pembeli setiap malam. Terus kedua adalah harga yang terjangkau dengan kualitas minuman yang baik untuk kesehatan. Tiga, halal, bersih, higienis, sehat dalam proses pembuatannya seperti visi dan misi kami. Next. Next. Oke, bab 3, analisis biaya. Adapun perhitungan yang kami analisa sebelum kami mulai berjualan, yaitu tentunya kita akan memperhitungkan mengenai modal yang didapat dari HPP atau harga pokok penjualan. HPP adalah eh, harga pokok penjualan dapat didefinisikan sebagai total biaya yang dikeluarkan oleh suatu usaha dalam proses produksi pada satu periode. Komponen yang termasuk ke dalam HPP antara lain biaya material, biaya pekerja yang dibagi jumlah produksi tiap bulan.
Kami masukkan biaya material sebesar 3 juta rupiah, ditambah biaya pekerja 750.000, dibagi jumlah produksi tiap bulan yaitu 300, maka didapat HPP sebesar 12.500. Kemudian harga jual yaitu biaya produksi total ditambah dalam kurung markup presentasi persen dikali biaya produksi total. Harga jual sama dengan 12.500 ditambah markupnya 20% dikali HPP 12.500. Sehingga mendapatkan harga jual sebesar 15.000. Untuk potensi keuntungan usaha, jika jus buah dijual dengan harga 15.000 per gelas, maka keuntungan marginal yang diperoleh adalah persen keuntungan marginal sama dengan harga jual dikurangi HPP dibagi HPP. Persen keuntungan marginal sama dengan 15.000 dikurangi 12.500 dibagi 12.500. Persen keuntungan marginal sama dengan 20%. Next. Oke, penutup proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Sekiranya begitu, atas proposal yang akan kami ajukan dan akan kami kerjakan, kurang lebihnya kami minta maaf. Apabila ada salah kata, maafkan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.